Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarafina Adilia Putri. Saya bersama dua rekan saya yang bernama Alvin Fitriana dan Bagas Subukti akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Demokrasi, yaitu pengertian dan posisi MPR, DPR, dan DPD, penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin dan penjabat negara, dinamika dan tantangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR adalah lembaga negara Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sekarang ini bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara. Ia adalah lembaga negara yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. Dengan tidak adanya lembaga tertinggi negara, maka tidak ada lagi sebutan lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara. Semua lembaga yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah lembaga negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat. Oleh karena anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah para wakil rakyat yang berasal dari pemilihan umum. MPR mempunyai tugas dan wewenang, yaitu yang pertama, 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Ketiga, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR. Yang keempat, melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Yang kelima adalah memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari. Yang kedua adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu salah satu lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang. Yang pertama adalah menyusun program legislasi nasional, yaitu atau Prolegnas. Yang kedua adalah menyusun dan membahas perancangan undang-undang. Yang ketiga adalah menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemakaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang. Yang pertama, memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden. Yang kedua, memberhentikan pertimbangan DPD atau atas rancangan undang-undang tentang APBN dan terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Yang keempat adalah memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang. Yang pertama, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Yang kedua, membahas dan menindaklanjuti oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemakaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDN lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, DPRD atau Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah atau yang disingkat DPD adalah lembaga tingkat tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Adapun anggota DPD RI biasa disebut senator. Sebutan DPD merupakan lembaga yang masih cukup muda usianya karena baru terbentuk pada tahun 2001 silam. Tugas dan wewenang DPD atau Dewan Perwakilan Daerah ada di dalam UUD 1945, lebih tepatnya pada
Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan tugas dan wewenang DPD dalam bidang legislasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR. Yang kedua, ikut membahas rancangan undang-undang RUU yang terkait dengan poin pertama. Yang B, penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin dan pejabat negara. Penerapan demokrasi secara sederhana dan dasar demokrasi adalah pemerintahan rakyat, yang mana cara paling masuk akalnya adalah dengan mekanisme perwakilan. Apa yang diwakilkan dalam hal ini adalah person atau individu yang diharapkan mampu mengakomodasi dan menyalurkan kepentingan masyarakat. Selanjutnya dikenal dengan istilah suara. Dari situ maka aspirasi, keinginan, pendapat juga termasuk hal yang diwakilkan. Secara eksplisit mereka anggota Dewan Perwakilan dan pemimpin negara atau daerah adalah rakyat atau kita. Cara dan mekanisme yang digunakan adalah pemilihan umum atau pemilu. Sesuai dengan namanya, pemilu berarti kegiatan proses pelaksanaan pemilihan orang yang kita harapkan menjadi pemimpin atau wakil kita sebagai rakyat dan warga negara dalam umum. Bermakna kegiatan ini dilaksanakan secara menyeluruh pada waktu tertentu dengan unsur di dalamnya peserta, penyelenggara, dan bakal calon yang sudah diatur dalam peraturan hukum sebagai dasar keabsahannya. Perlu diingat, Indonesia adalah negara hukum. Sedangkan untuk pejabat negara, terkadang hal ini diartikan masyarakat awam atau umum seperti saya, mungkin Anda dan sebagian lainnya, dalam arti mereka yang memegang jabatan publik. Pejabat istilahnya ini berarti luas, termasuk di dalamnya menteri, dirjen, gubernur, BI, jaksa agung sampai kepala kantor atau dinas. Namun pada dasarnya yang secara gamblang dan jelas dilakukan secara demokratis sebenarnya adalah orang-orang yang kita pilih melalui pemilu. Menteri, dirjen hingga kepala kantor atau bukan kita rakyat yang menentukan dan menunjuk siapa yang menjabat. Perlu diingat pula bahwa ketua umum partai politik parpol tidak dipilih oleh rakyat, namun mereka bukan pejabat negara. C. Dinamika dan tantangan demokrasi di Indonesia. 1. Pada masa Orde Lama. Masa ini diawali dengan berlakunya sistem pemerintahan parlementer. Sebulan setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 hingga 1959, dinamakan sistem parlementer karena saat itu yang berperan mengelola jalannya pemerintahan adalah kabinet atau parlemen yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Namun sayangnya peran parlemen atau DPR yang tinggi saat itu justru sering menyebabkan kabinet berumur pendek lantaran sering dijatuhi mosi tidak percaya. Akhirnya rata-rata umur kabinet di masa ini hanya 8 bulan saja hingga akhirnya lengser. Hal itu pun tidak baik untuk pertumbuhan ekonomi dan politik Indonesia. Karena diikuti dengan kekurangan lainnya, sistem pemerintahan ini pun akhirnya selesai dan digantikan dengan
masa demokrasi terpemimpin, yaitu 1959 sampai 1965, yang ditandai dengan terpusatnya kepemimpinan pada presiden saat itu, yaitu Soekarno. 2. Orde Baru. Dikarenakan banyaknya kurangan dari demokrasi terpimpin serta pecahnya peristiwa G30 SPKI, Soekarno pun akhirnya menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto. Soeharto waktu itu merupakan pengemban Super Semar, surat pemerintah 11 Maret, yang menjadi dasar pembasmian PKI di Indonesia. Masa pemerintahan Soeharto ini juga dikenal dengan masa Orde Baru. Nah, era pemerintahan Soeharto ini menjadi momen tercetusnya demokrasi Pancasila. Penamaan itu diambil karena demokrasi pada masa ini dibuat mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masa pemerintahan Soeharto pun berhenti pada Mei 1998 setelah maraknya kasus korupsi, kolusi, nepotisme, hingga terjadinya krisis moneter pada tahun 1997, disusul pula dengan gerakan-gerakan yang menuntut perbaikan ekonomi dan reformasi total. 3. Era Reformasi. Setelah lengsernya pemerintahan Soeharto, terciptalah awal era reformasi. Semenjak 21 Mei 1998, B.J. Habibie menggantikan Soeharto. Reformasi ini merupakan awal dari demokrasi politik yang lebih terbuka. Pergantian kepemimpinan ini juga mengubah wajah demokrasi Indonesia. Walaupun masih sering disebut demokrasi Pancasila juga atau demokrasi Orde Reformasi. Bedanya dengan di masa Orde Baru, demokrasi ini di era reformasi benar-benar diterapkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Prinsip-prinsip demokrasi pun sangat terjamin dalam pemerintahan. Misalnya, kebebasan pers dikembalikan dengan pembubaran lembaga-lembaga anti kebebasan pers. Kelompok Tionghoa diberi uang untuk beribadah dan merayakan Imlek. Rakyat pun mendapatkan haknya untuk menyalurkan pendapat dan aspirasi. Seiring baiknya demokrasi di Indonesia, pemerintahan Habibie ini juga berhasil menyelamatkan negara dari krisis moneter yang semakin memburuk. Sekian presentasi dari kami kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.